Selamat siang, saya Faustina Koronkanovit Borusinurat dari kelas Peternakan A, dosen pengampu Ibu Tati Vidiana Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metabolisme. Reaksi kimia yang mengubah zat yang menghasilkan energi maupun membutuhkan energi yang terjadi dalam sel disebut metabolisme, dan bisa juga disebut dengan seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Contoh reaksi kimia yang ada di sekitar kita. Di sini saya mengambil contoh metabolisme lemak. Ketika kita memakan keju, makanan besar itu akan dihancurkan dan akan dicerna oleh garam empedu yang akan membentuk molekul lemak. Molekul lemak akan diuraikan oleh enzim lipase menjadi molekul asam lemak, dan molekul gliserol keduanya akan diabsorpsi oleh jonjot usus dan diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan hasilnya. Sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa dan sisanya akan diekskresikan melalui ginjal dan paru-paru. Proses katabolisme dan anabolisme. Katabolisme terdiri dari dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Mari kita jelaskan satu persatu. Pertama, katabolisme. Katabolisme adalah reaksi penguraian ataupun perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Untuk menguraikan, ternyata senyawa ini kita sebut dengan reaksi eksergoni. Reaksi eksergoni adalah reaksi yang membebaskan energi dalam bentuk ATP. Contoh dari katabolisme adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob. Selanjutnya yang kedua adalah anabolisme. Anabolisme adalah kebalikan dari katabolisme. Berarti anabolisme adalah reaksi penyusunan dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks, dan biasanya menggunakan kata sintesis dan memerlukan energi atau yang kita sebut reaksi endergon. Contoh dari anabolisme adalah fotosintesis, kemosintesis, dan sintesis protein. Jalur metabolisme karbohidrat. Dalam tubuh manusia, karbohidrat yang berasal dari makanan yang berasal dari nasi, mie, gula, tepung, atau roti akan diproses terlebih dahulu menjadi bentuk yang paling kecil atau yang paling sederhana disebut dengan glukosa. Kemudian glukosa ini akan mengikuti dua proses. Apakah dia disimpan untuk menjadi sumber makanan di masa yang akan mendatang atau langsung digunakan? Pertama, apabila yang disimpan terlebih dahulu, maka akan disimpan dalam bentuk glikogen, di mana melalui proses glikogenesis atau pembentukan glikogen. Glikogen ini kemudian akan disimpan dalam otot dan hati. Dan apabila sudah cukup masa, maka sisanya akan digunakan pada masa yang akan datang, di mana tubuh akan membutuhkan glukosa, di mana glikogen simpanan tadi diproses atau dipecah melalui proses glikogenolysis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Proses kedua adalah pembentukan energi dari glukosa yang sudah ada di tubuh, di mana energi itu dalam bentuk ATP. Sebelumnya, glukosa akan diubah terlebih dahulu menjadi asam pirufat melalui proses yang dinamakan glikolisis. Asam pirufat ini sebelum menjadi energi atau ATP akan melalui proses yang dinamakan dekarboksilasi oksidasi sehingga menghasilkan asetil koenzim A atau yang disebut asetil CoA. Ternyata lemak di dalam tubuh kita mengalami proses metabolisme. Sedangkan pengertian metabolisme suatu rangkaian atau proses yang teratur di dalam tubuh melalui proses kimia sehingga diperlukan ataupun dihasilkan bahan-bahan terbentuk unsur, molekul, dan energi. Maka dapat disimpulkan bahwa metabolisme adalah proses tubuh untuk menghasilkan energi dari unsur setelah menjadi sari-sari makanan yang masuk ke dalam tubuh. Berikut ini adalah proses metabolisme lemak dalam bentuk triglycerida. Lemak disintesis menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol ini yang masuk ke dalam metabolisme energi. Pada prosesnya, asam lemak dan gliserol
kimia yang mampu mensintesis dan memecah protein menjadi asam amino melalui proses anabolisme dan katabolisme. Metabolisme protein. Protein dalam makanan akan mengalami proses pencernaan hingga akhirnya terbentuk asam amino yang akan diserap di usus. Asam amino ini akan dibawa melalui peredaran dan menuju ke hati untuk melalui proses metabolisme, yaitu katabolisme asam amino yang terjadi melalui transaminasi dan deaminasi. Produknya nanti akan berupa amonia dan krakatau. Jika masih dibutuhkan, amonia ini akan digunakan untuk membentuk asam amino asid. Namun jika tidak, akan dikeluarkan melalui urin. Proses ini terjadi dalam siklus urea. Sementara itu, krakakarbon yang dikeluarkan akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan dapat digunakan untuk membentuk energi. Metabolisme bahan makanan. Metabolisme bahan makanan adalah gabungan dari metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa metabolisme harus berlangsung agar hidup terus bertahan. Pada akhirnya, dari 3 proses, energi ini diperoleh dari